Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya, karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan apa yang dahulu menjadi pembalaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sana jelas bahwa menjadi pengikut Tuhan itu pertama-tama tidak dijanjikan sukses untuk di dunia ini. Kita pertama-tama kan mengharapkan bahwa hidupnya baik, selalu berkecukupan, selalu diperhatikan oleh Tuhan, begitu ya. Kita kan selalu mengharapkan begitu. Tapi Tuhan dalam bacaan Injil di sini jelas sekali bahwa orang menjadi pengikut Tuhan itu tidak menjadi sukses di dunia. Tetapi janji Tuhan adalah tetap memperoleh hidup. Hidup ini adalah setelah kematian mengalami kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu kan bersama dengan Allah. Kebalikannya dari kehidupan kekal adalah kegagalan kekal atau kematian kekal, yakni bisa dikatakan neraka. Jadi ada sesuatu yang mau diungkapkan oleh Tuhan bahwa ikut Tuhan itu tidak dijanjikan sukses di dunia. Malah di sana sudah dikatakan oleh Tuhan, berhati-hatilah, karena kalian akan dianiaya, ditangkap, diserahkan, diadili, segala macam itu. Ini kan janjinya. Tuhan itu sudah istilahnya itu bukan menubuatkan, tetapi memberikan supaya kita jaga-jaga, waspada, siap sedia. Tetapi kita bisa melihat bahwa hanya mereka yang bertahan di situ yang akan mengalami kehidupan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka menjadi pengikut Tuhan itu sungguh-sungguh adalah orang yang tegar, orang yang kuat. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa tetap tegar walaupun mengalami kesulitan hidup? Salah satunya adalah kita membuat diri itu tetap bergembira, tetap berbahagia. Karena kalau kita berbahagia di dalam hati kita, bersukacita dalam diri kita, tantangan, rintangan, hambatan, celaan, siksaan itu tidak menjadi sesuatu yang memberatkan. Kenapa? Karena sudah ada sukacita di sini. Itu kan hal-hal yang sulit itu kan dari luar datangnya. Tapi kalau dari dalam itu kita sudah mengalami sukacita, maka kita akan merasakan tetap hidup. Maka pada saat kematian pun kita tetap bisa merasakan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan itu tetap menjaga kita. Jadi yang membuat kita sukacita dari dalam diri ini itu juga karena Roh Kudus. Api dari Roh Kudus itulah yang membakar diri kita sehingga kita tetap bersukacita. Sehingga kita akan dituntun untuk tetap rendah hati, tetap istilahnya itu bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang berlimpah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini yang membuat orang bisa bertahan di dalam hidupnya. Nah, kalau kita juga bisa melihat
di dalam membandingkan dengan bacaan pertama tadi yang dialami oleh Daniel pada saat dia itu memberikan nasihat kepada Raja Babel. Di sana mau diungkapkan apa? Raja Babel merasa ada kesombongan sehingga dia itu menggunakan alat-alat yang digunakan di dalam bait Allah dari rampasan mereka saat mereka menaklukkan Yerusalem. Bahan-bahan untuk Allah, jadi bahan-bahan dari bait Allah yang sebetulnya dikhususkan untuk Allah digunakan untuk pesta pora, kemabukan oleh Raja Babel itu. Dan akhirnya di sana buahnya adalah dengan kesombongan itu dia akan binasa dan akan hancur kerajaannya. Di situ kita bisa melihat bahwa kehancuran itu ditampakkan karena ketidakpuasan dengan diri sendiri, sehingga orang menyombongkan diri sendiri seolah-olah dia lebih tinggi dibanding dengan Allah. Justru di situ menjadi tanda kehancurannya. Nah, kalau kita bisa melihat ibu bapak saudara terkasih, di sana mau diungkapkan juga melalui Daniel di situ. Sebetulnya kalau ini milik Allah, ya ini untuk Allah. Dan sedangkan kita itu harus mencari untuk diri kita sendiri. Apa yang ini memang dikhususkan untuk Allah, tidak bisa diganggu gugat. Nah, sekarang bagi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mencampur adukkan dalam kehidupan kita. Sehingga sukacita yang harusnya itu bermula dari Roh Kudus dalam diri kita ini seringkali juga kacau balau. Kita seringkali juga mengacaukan dengan apa? Dengan keinginan pribadi, dengan niat-niat pribadi kita. Seolah-olah kita lalu mengatakan bahwa ini karena kehendak Roh Kudus. Sehingga mencampur baurkan itu. Sehingga kita seringkali justru menghadapi banyak kekecewaan. Nah, kita diingatkan di sini supaya kita tetap istilahnya itu setia dengan Allah. Apa yang memang ini dari Allah, ya memang dikhususkan untuk Allah. Tetapi jangan dicampur baurkan dengan kehendak-kehendak pribadi diri kita, supaya kita tetap menjaga kemurnian dari suara Roh Kudus di dalam hati kita itu, sehingga kita tetap bisa setia di dalam kita melangkah bersama dengan Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua mampu untuk melakukan itu. Amin. Maka marilah kita berdoa.